manusia untuk selalu berperilaku kasih dan sayang. Masya Allah. Betul. Di situ, dimana nanti Allah mengarahkan kita dengan simbol ini, ya, agar praktik hidup kita adalah penuh dengan welas, asih, well. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi tentunya bersama kami Entur Channel. Sahabat Entur Channel, mau tahu hari ini kami ada di mana? Hari ini kami berada di Jabal Sur, guys. Jadi hari ini posisi kami membawa jamaah Aufa. Ini jamaahnya lagi diberikan arahan sama ownernya langsung, yaitu Pak Anas. Dan di sini ada transportasi kami, teman kami ini Dalil Al-Mualim, ya, guys. Insya Allah perjalanan dengan transportasi kami Dalil Al-Mualim, perjalanan aman, fasilitas nyaman, harga bisa berteman. Dan ikuti vlog kami terus. Dan jika seandainya lewat vlog kami di beranda Anda, jangan lupa like and share dan subscribe. Biar semangat kami di sini, guys, ya. Tentunya Insya Allah mau berangkat umroh dengan Aufa saja, guys, ya. Insya Allah di sini dilayani dengan transportasi kami Dalil Al-Mualim. Ini transportasinya, guys. Sahabat semuanya, alhamdulillah kami hari ini bersama jamaah Aufa Tour and Travel dari Jakarta. Ini bersama big bossnya, ya, lagi memberikan arahan tentang Jabal Sur dan Jabal Surnya ini, guys. Yang paling atas ini, nah ini Jabal Surnya, ya. Nah paling puncak ini adalah Jabal Sur, guys. Jadi ini kami bersama jamaah Aufa Tour and Travel. Masya Allah, tabarakallah. Ternyata udah bareng lagi, Jadi ini sama ownernya dijelaskan tentang sejarah Jabal Sur, bagaimana ketika Nabi kita Nabi Muhammad SAW mau hijrah dari Mekah ke Madinah Al-Munawwaroh. Jadi sebelumnya singgah dulu di gunung ini, yaitu adalah Jabal Sur, ya, sahabat. Nah ini ownernya, guys, owner Aufa tuh ini, salah satu provider Dalil Al-Mualim juga, ya. Insya Allah luar biasa. Mantap. Follow Entur, ya. Siap. Saudi Arabia semua ada di Entur, ya. Siap. Thank you, terima kasih. Umroh lewat Aufa. Nah, jadi sahabat semuanya, hari ini kami bersama owner Aufa Tour and Travel dari Jakarta. Alhamdulillah. Alhamdulillah beliau nonton jadi ikut-ikutan gitu, ya. Harus gitu, Pak, ya. Jadi alhamdulillah owner Aufa Tour and Travel ada di tengah-tengah kita menyertai jemaah dan akan berkunjung ke tempat bersejarah, yaitu Jabal Rahmah. Ya, Pak, ya? Yep. Apa sekilas info tentang Jabal Rahmah, Pak? Jabal itu bahasa Arab, ya. Bahasa Indonesianya gunung. Betul. Rahmah itu adalah kasih sayang. Kasih sayang. Jadi sebenarnya gunung ini yang menjadi simbol, ya, manusia untuk selalu berperilaku kasih dan sayang. Masya Allah. Betul. Di situ, dimana nanti Allah mengarahkan kita dengan simbol ini, ya, agar praktik hidup kita adalah penuh dengan welas, asih, well. Gitu. Dan alhamdulillah sahabat semuanya, kami bersama jamaah Aufa Tour and Travel hari ini, walaupun panas, ya nggak terasa panas lah, ya. Ini berkunjung ke, ya, gitu. Kita nikmati apa yang ada. Walaupun panas, tapi panas Bekasi, ya. Terus kenapa Pak jamaah umroh mesti datang ke tempat ini?
Salah satunya tempat, ya. Sebenarnya tempat yang menjadi reminding system aja. Ya. Di mana satu orang berhaji ya. melakukan wukuf di Arafah. Arafah. Kalau kita paham wukuf itu apa, sehingga nanti kita akan paham apa yang menjadi fungsi tempat ini. Betul. Karena man arafah nafsahu ya. arafah rabbah. Proses untuk mengenal itu berarti harus belajar. Ya. Jadi Arafah ini adalah namanya pengetahuan. Betul. Bagaimana kita harus selalu upgrade pengetahuan agar kita lebih mengenal, lebih tahu saha urang. Gitu. Karena banyak orang belum belajar tentang siapa dirinya, sehingga sok jadi riweuh hirupna gitu. Gara-gara can kenal saha sorangan. Sebelah sini Pak, biar agak teduh. Panas. Kanu iya pokoknya. Dan sahabat semuanya, ini kami bersama jemaah Aufa Tour and Travel, tidak kurang tidak lebih mengabarkan kepada segenap keluarga yang berada di Indonesia bahwa hari ini kami dengan jemaah Aufa Tour and Travel mengunjungi salah satu tempat bersejarah, yaitu tempat Arafah bersama Jabal Rahmahnya. Semoga yang menyaksikan tayangan ini Allah mudahkan, Allah mampukan bisa datang ke sini untuk melakukan sejumlah rangkaian baik ibadah haji dan umroh. Panas, panas, panas. Insya Allah luar biasa Pak Haji. Kita nyari tempat yang teduh Pak Haji. Sini teduh nih. Panas. Panas Pak Haji. Arafah di mana? Arafah. Mudah-mudahan tanah ini akan menjadi tempat berkelanjutan keluarga besar kita dalam rangkaian menyelesaikan tugas untuk berhaji namanya. Amin. Amin ya robbal. Ada yang mau mengikuti ritual haji? Harus. Karena itu juga penting. Tetapi yang terpenting adalah motivasi dari haji itu sendiri sebenarnya. Oke? Jadi Bapak Ibu nanti ada yang tidak diberi kesempatan sama Allah untuk bisa melakukan perjalanan secara fisik berangkat haji, jangan khawatir. Jangan bersedih hati, jangan gundah gulana, aduh orang can bisa haji ya, gitu ya. Tetapi sebenarnya yang Allah mau haji adalah bagaimana secara hakikat tempat ini menjadi bagian proses pengingat. Apa Bapak Ibu? Yang diingat itu siapa? Allah. Sekali lagi kata-kata ilaihi roji'un itu adalah bagian dari fungsi kita berangkat selalu menuju kepada Allah. Maka dalam bahasa Arab disebut hajja yahujju. Hajjan artinya menuju. Orang belum tentu semua yang setiap tahun dihadirkan sama Allah secara fisik ke tempat ini, belum tentu juga Bapak Ibu semua jiwa dan raganya menuju kepada Allah. Benar nggak? Buktinya kok orang ada loh ya, pulang haji tambah budek. Paham nggak pulang haji tambah budek? Namanya Anas. Baru pulang haji, Nas, kagak nengok dia. Tapi ketika dipanggil, Haji Anas, baru dia nengok. Tambah budek nggak? Buktinya ada kok. Orang yang berangkat haji dengan melakukan fisik ritualnya, tapi malah tambah budek. Berarti ini bukan sesuatu yang Allah harapkan sebenarnya. Yang Allah harapkan sebenarnya adalah clue, goals. Goals itu kalau main bola kita harus ngegolin ya. Apa goalsnya? Kita belajar sama-sama untuk belajar menuju selalu kepada Allah. Maka tempat ini bahasanya disebut dengan Arafah. Apa Bapak Ibu? Arafah dalam bahasa Indonesia artinya adalah knowledge, pengetahuan. Oke? Maka ada kata-kata yang mungkin Bapak Ibu sering dengar. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Nafsun di sini jangan diartikan
siapa yang melihat dan duduk berdiri di atas Arafah, bukan. Tapi nafsun di sini adalah jiwa. Apa Bapak Ibu? Siapa yang tahu jiwanya, pasti dia akan selalu berdekatan dengan Tuhannya. Pasti dia akan selalu banyak tahu siapa dirinya dan siapa penciptanya. Maka wukuf adalah kata-kata yang harus kita pahami. Wukuf itu bukan berhenti, bukan. Tapi wukuf artinya adalah motivasi, berdiam diri, observasi, evaluasi, telaah diri, saha orang kalau cek Sunda mah. Kalau kata orang Brebes, sopo aku iki. Oke? Ketika dia sudah tahu jiwanya, dia akan mengevaluasi jiwanya. Oh, jiwa saya adalah jiwa yang selalu marah-marah. Maka pulang haji, saya harus bisa menjadi orang yang menahan amarah. Pulang umroh, besok nih, karena sudah berdiam diri di Arafah, sekarang kita belajar. Oh, saya teh orang yang pelit sama orang, boro-boro senyum gitu ya. Ngasih uang aja, susah gitu ya. Padahal apa sih susahnya kita tabasum, menebarkan senyuman. Maka ketika ciri orang bertakwa adalah satu, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang selalu bahasa Jawanya nyah. Bahasa Sundana naon, Bang? Nyah teh blok gitu nya. Jadi orang anu teu korek, teu bakhil bin medit bin bakhil gitu ya. Siap nggak ketika dia wukuf di Arafah? Saat ini loh, kita anggap sedang wukuf nih. Berevaluasi diri. Iya ya, saya teh punya harta kok pelit banget sama orang. Saya saat ini kalau dapat karunia nikmat dari Allah dengan talbiyah yang saya ucapkan kemarin, saya berjanji saya akan menjadi orang yang dermawan. Maka wukuf juga menjadi evaluasi diri. Kan mengetahui jiwanya. Oh, jiwanya teh pemarah. Suami istri tiap hari cekcok mulu. Ada di sini? Ada di sini? Ada. Jangan ngomong di sini dah, di sono gitu ya. Di sini insya Allah orang takwa semua, amin. Pilihan semuanya. Nah, penting. Maka ketika wukuf, ingat, tafakur. Aduh, orang tejen sama istri saya teh, saya hinakan banget istri saya. Saya hari ini akan memuliakan istri saya. Begitu pula ibu yang setiap hari ngomel mulu sama suami, saya akan muliakan suami. Itu namanya wukuf. Yang ketiga kata Allah, ciri orang takwa adalah orang yang selalu memaafkan. Maka ketika wukuf di Arafah, hakikatnya adalah prinsipal bagaimana saya dengan jiwa saya ini harus menjadi orang yang selalu menjadi pemaaf. Nanti kita akan belajarlah di Madinah bagaimana Kanjeng Nabi mencontohkan semua perilaku beliau. Maka menjadi uswatun hasanah. Nah, Arafah ini juga menjadi tempat istimewa Bapak Ibu. Maka istimewanya apa? Mau kita bongkar? Pertama, Nabi Muhammad adalah sosok yang terakhir melakukan wukuf dengan wukuf wada'nya. Dengan pesan-pesan beliau di Arafah ini. Yang kedua, Nabi Adam menjadi simbolik yang namanya kasih sayangnya. Yang ketiga, Nabi Ibrahim dengan simbol menyembelih putranya, tapi hakikatnya bukan sosok manusianya yang disembelih. Apa yang disembelih? Kecintaannya yang berlebih sama Nabi Ismail. Bapak Ibu nggak tahu ceritanya? Nabi Ibrahim itu di umur senja. Kalau umur senja berarti umur udah tua belum? Senja. Kalau senja itu wis tua, Bu. Nabi Ibrahim ngomong sama Allah, ya Allah, aku tuh belum dikasih keturunan, ya Allah. Maka berikanlah aku keturunan. Maka diijabah nggak sama Allah? Diijabah, dikasihlah putra yang namanya Nabi Kira-kira Bu, Pak, orang yang dikasih anak habis nikah langsung sama orang yang dikasih anak bertahun-tahun baru dapat, perlakuan sama anak beda nggak? Beda. Nepok nyamuknya aja beda. Sini kan,
Ada nyamuk nih, anak yang tiap tahun brojol. Tapi kalau anak yang 10 tahun baru dikasih, Bukan kayak ngepok gini. nyamuknya gimana? Pelan, aduh. Diusap nyamuk teh. Gara-gara sayang banget apa sayang bener? Ya bener. Nabi Ibrahim juga gitu. Lama nggak dikasih putra, kemudian dikasih Nabi Ismail. Sayang banget nggak sama Nabi Ismail? Sayang. Maka Allah memberikan contoh kepada Nabi Ibrahim. Kalau kita dikasih karunia itu, boyo jangan terlalu sayang banget. Biasa saja. Maka itulah kemusyrikan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim dengan simbol menyembelih Nabi Ismail. Bukan lehernya, menyembelih kecintaannya yang berlebih kepada Nabi Ismail. Paham ya? Inilah tempatnya yang menjadi sejarah. Maka kalau Nabi Adam disimbolkan dengan nanti Bapak Ibu akan lihat ada satu tugu. Namanya tugu kasih sayang. Itulah pesan moralnya Nabi Adam kepada Hawa buat semua keturunannya. Apa? Ayo kita tebarkan welas asih. Bukan ke sana itu naruh KTP. Saya mau nikah loh ya Allah. Ini KTP saya, ini KTP calon saya. Pulang nikah, habis nikah berantem. Habis itu cerai. Mana kasih sayangnya? Justru pesannya adalah bagaimana yang namanya Jabal Rahmah dengan tugu kasih sayang. Pesan Nabi Adam, satu, kita harus menebarkan yang namanya welas asih. Maka Nabi Adam diturunkan juga ke bumi ini sebenarnya dalam rangka mengakui kesalahan. Maka Bapak Ibu pernah dengar doanya Nabi Adam nggak? Pernah. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doa atau pengakuan Nabi Adam? Pengakuan. Bukan doa, pengakuan. Maka biasanya dibuat sholawatan kan kalau di kampung-kampung. Gimana sholawatannya? Barang. Rabbana ya Rabbana. Ayo. Zolamna anfusana. Lanjut. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah pengakuan Nabi Adam atas segala dosa yang beliau lakukan, tidak tunduk patuh sama Allah. Sama ini juga bagian pengakuan statement kita sama Allah. Oke? Jadi nanti Bapak Ibu kalau ke Jabal Rahmah musim haji, sudahlah jadikan itu adalah pelajaran. Kita harus memunculkan, memberikan perilaku kita adalah welas asih. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Yuk sama-sama. Sambil berdoa hangnya. Rabbana ya Allah ya Rabbana, berikanlah kepahaman kepada kami ya Allah, agar kami bisa sadar diri ya Allah dengan apa yang selalu kami lakukan di muka bumi ini ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah segala khilaf-khilaf kami di muka bumi ini ya Allah. Berikanlah pengetahuan kepada kami ya Allah. Dengan saat ini kami berdiri di Arafah-Mu ya Allah, agar kami bisa banyak tahu dan selalu mengevaluasi siapa kami, agar kami menjadi khalifah dan kami bukan menjadi sampah-sampah di muka bumi ini ya Allah. Wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Alhamdulillah baik Bapak Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan Arafah ini menjadi tempat yang bukan terakhir buat kita. Amin. Bapak Ibu nanti keluarga besar anak cucunya bisa berhaji dengan mendiami tempat ini. Doanya amin dong. Aminnya yang terasa di dalam kolbu ya. Aminnya yang benar-benar kita rasakan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, agar benar-benar anak cucu kita bisa berdiam mempelajari apa yang namanya Arafah.
Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.